Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Di Hong Kong, agen khusus Lin sedang mengemudi sambil berbicara dengan dokter putrinya. Dokter itu menjelaskan bahwa kondisi leukemia putrinya telah mencapai tahap kritis dan prosedur yang harus dilakukan malam itu mungkin menjadi harapan terakhirnya. Dengan hati yang berat, Lin berjanji untuk segera sampai di rumah sakit. Dia mengemudi dengan kecepatan tinggi, menerobos lalu lintas, bahkan melintasi trotoar untuk menghemat waktu. Namun, di tengah perjalanan, ia menerima panggilan mendesak dari agen Susan tentang situasi darurat. Seorang saksi bernama Dr. James, ahli genetika yang membelot dari seorang pedagang senjata biokimia, kini berada dalam bahaya. Lokasinya telah bocor, dan ia harus segera dipindahkan ke pangkalan militer. Lin ragu, tetapi sebagai masalah keamanan nasional, ia memutuskan untuk meninggalkan perjalanan ke rumah sakit dan menuju misi tersebut. Sementara itu, Dr. James yang sedang bersembunyi mulai mengalami halusinasi akibat suntikan yang diterimanya. Ketika tim agen tiba untuk memindahkannya, kondisi James hampir tidak responsif. Mereka menyusup melalui gedung-gedung untuk tetap aman, tetapi ketika mencapai kendaraan mereka, sebuah truk tiba-tiba meledak. Ledakan itu diikuti oleh serangan robot kecil yang merusak kendaraan lain. Serangan semakin intens ketika sekelompok prajurit berbaju besi hitam dipimpin oleh Andre menyerang mereka. Andre mencoba menembak James, tetapi Lin berhasil menariknya tepat waktu. Pertempuran sengit pun terjadi, namun musuh terlalu kuat dengan peralatan dan senjata canggih mereka. Lin terluka di bahu, tetapi ia tetap berjuang. Sementara agen lain mencoba melarikan James dan jantung mekanisnya. Usaha mereka terhalang ketika Andre meledakkan truk lain, menyebabkan kelompok itu terpencar. Dalam kekacauan itu, kontainer berisi jantung mekanis terjatuh dan hilang. Lin mencoba melawan balik dengan menembakkan jaring khusus, tetapi musuh terus mendominasi. Satu persatu agen jatuh dan Andre akhirnya mengalahkan mereka dengan ledakan besar. Setelah pertempuran berakhir, Andre menangkap James, sementara Susan mencoba melawannya menggunakan pisau. Susan menunjukkan keterampilan bela diri yang luar biasa, tetapi Andre lebih kuat. Ia menjatuhkan Susan ke dinding dan mendekati James untuk merebut kontainer. Namun Lin muncul dengan mobilnya, menabrak Andre dan menjebaknya di tangki minyak. Dalam upaya terakhirnya, Lin menembak tangki tersebut, menyebabkan ledakan dahsyat yang menghancurkan segalanya. Di tengah asap dan api, Lin tergeletak, terluka parah. Ia memikirkan putrinya yang sedang berjuang untuk hidup di rumah sakit. Dengan nafas terakhirnya, ia pingsan. Di sisi lain, panggilan telepon dari dokter diangkat oleh James, menandakan akhir yang pahit dari misi tersebut. Tiga belas tahun kemudian, di Australia, seorang penulis bernama Rick merilis sebuah buku berjudul Bleeding Steel. Buku itu menceritakan kisah seorang marinir Amerika dengan jantung mekanis yang membawa kenangan masa lalu. Suatu malam, seorang wanita misterius mendatangi gedung tempat Rick tinggal. Wanita itu berhasil masuk dengan menyamar sebagai pekerja dan kemudian membuat Rick tak sadarkan diri dengan minuman yang dicampur obat penenang. Ternyata, wanita itu adalah Lisen, seorang hacker yang mencari informasi dari komputer Rick. Namun, aksi ini terganggu oleh kedatangan anak buah Andre, yang dipimpin oleh seorang jenderal. Jenderal dengan kejam membunuh para penjaga keamanan gedung dan akhirnya masuk ke kamar Rick. Ia menyiksa Rick untuk mendapatkan informasi tentang sumber inspirasinya menulis buku tersebut. Ketegangan meningkat ketika seorang prajurit bertopeng tiba-tiba menerobos jendela, menambah ketegangan dalam situasi yang sudah mencekam. Mereka bertarung sengit, saling bertukar pukulan sambil menghindari tembakan dari prajurit lain. Setelah perjuangan panjang, prajurit bertopeng itu berhasil mengalahkan jenderal, membuatnya tak sadarkan diri.
Namun, ketenangan hanya berlangsung sejenak. Jenderal kembali bangkit dan menyerang dengan kejam, membunuh Rick saat prajurit bertopeng menghindari pedangnya. Dalam perlawanan yang cerdik, prajurit bertopeng menggunakan laptop Rick sebagai perisai, memasang bahan peledak di perangkat tersebut, lalu menyerahkannya kepada jenderal. Ledakan menghancurkan lampu besar di ruangan itu, memberikan kesempatan baginya untuk menghilang sebelum suara sirene polisi mendekat. Jenderal melarikan diri dengan melompat melalui jendela, mendarat di atas mobil di bawahnya. Sementara itu, Lee Sen, yang bersembunyi di bak mandi selama pertempuran, keluar untuk mengambil barang-barang berharga dari brankas, termasuk memori stick dan sisa-sisa laptop Rick. Dengan cepat, ia meninggalkan tempat kejadian melalui pintu belakang. Pada saat yang sama, prajurit bertopeng itu mengungkapkan identitasnya sebagai Lin, kembali ke rumahnya untuk merawat luka-lukanya. Di berita, polisi melaporkan Rick terbunuh dalam sebuah perampokan, sementara rekaman keamanan menunjukkan Lee Sen sebagai tersangka utama. Keesokan harinya, jenderal membawa rekaman yang telah diretas ke Andre. Menggunakan perangkat lunak canggih, Andre berhasil mengidentifikasi pria bertopeng sebagai Lin. Mereka juga melacak aktivitas pembelian Lee Sen yang menggunakan penyamaran. Sementara itu, Lee Sen memperbaiki laptop Rick yang rusak dan menemukan file tentang seorang pelajar bernama Nancy yang tumbuh di panti asuhan. Andre dan timnya mencoba menyerang lokasi yang ditemukan, tetapi mereka hanya menemukan jebakan yang dipasang oleh Lee Sen. Di tempat lain, Lin juga memantau jenderal melalui kamera tersembunyi miliknya. Tidak lama kemudian, Lee Sen menyusup ke kampus lokal untuk mengamati Nancy dari kejauhan, sementara Lin menyamar sebagai pekerja kafetaria. Ketika Nancy secara tidak sengaja menabrak kursi seseorang, konflik kecil terjadi, memicu pertengkaran yang direkam oleh para siswa. Lin dan Lee Sen segera turun tangan untuk menghentikan perkelahian. Setelah situasi mereda, Nancy berjalan pergi, menyadari luka di tangannya sembuh dengan cepat. Lee Sen mencoba mendekatinya untuk berteman, tetapi Nancy mengabaikannya. Malam itu, Nancy mengalami mimpi buruk yang melibatkan Andre dan eksperimen aneh. Teman sekamarnya membangunkannya, mengingatkan bahwa mimpi buruk itu terjadi setiap malam dan mengganggu tidur mereka. Keesokan harinya, Nancy mengunjungi spiritualis untuk mencari jawaban. Dalam sesi itu, spiritualis membuat Nancy tertidur menggunakan kristal, membawa mimpi buruknya kembali. Di dalam mimpinya, Nancy melihat James bereksperimen pada kadal yang berhasil menumbuhkan kembali ekornya. Ia juga melihat Andre yang marah membunuh dokter setelah tubuhnya terus menolak organ transplantasi. Nancy terbangun dengan panik ketika spiritualis menusuk dadanya dengan jarum, mengakhiri mimpi buruk itu. Spiritualis memberitahu Nancy bahwa ada jiwa lain di dalam dirinya dan menyarankan seorang ahli hipnotis yang mungkin bisa membantu. Setelah meninggalkan tempat itu, Nancy diserang oleh sekelompok pria di jalan gelap. Ia melawan dengan menendang salah satu pria di selangkangan dan mencoba melarikan diri. Namun, saat ia terpojok di markas geng, Lee Sen tiba-tiba muncul, memukul salah satu pria dengan tongkat hingga pingsan. Di sebuah gang sempit, perkelahian sengit terjadi antara Lee Sen dan sekelompok pria yang menyerangnya. Saat perkelahian berlangsung, celana Lee Sen terbakar karena kecelakaan, memaksanya melepas ikat pinggang untuk digunakan sebagai senjata. Nancy dengan cepat mengambil kaleng cat semprot, menyemprotkannya ke mata para pria itu, menciptakan peluang bagi mereka untuk kabur. Mereka berdua melarikan diri, mengunci pintu di belakang mereka untuk menghalangi pengejaran geng tersebut. Namun Nancy tetap menjaga jarak dari Lee Sen, menolak tawarannya untuk berteman, dan pergi dengan taksi setelah merebut selebaran dari Lee Sen. Keesokan harinya, Nancy mengunjungi Sydney Opera House untuk bertemu dengan seorang ahli hipnotis. Saat penjaga menolak masuknya, Lee Sen muncul dan berpura-pura menjadi pasangan Nancy untuk menyelamatkan situasi. Setelah berhasil masuk, Nancy berpartisipasi dalam sesi hipnosis di atas panggung. Dalam kondisi hipnosis, dia melihat kilasan masa lalu yang menunjukkan dirinya yang lebih muda di rumah sakit dan mengungkapkan bahwa dia adalah Putri Lin. Namun, penglihatan itu terputus ketika tentara Andre menyerbu Opera House, membunuh pekerja, dan menyebabkan kekacauan di antara para penonton.
Lin yang mengenakan topeng turun ke panggung untuk menghadapi para tentara. Namun, ketika Jenderal mencoba membawa Nancy pergi, Lin berhasil menghentikannya dengan bantuan Li Sen yang mengendalikan kembang api dari ruang kendali. Li Sen menggunakan kesempatan itu untuk membawa Nancy ke lift dan menyelamatkannya, sementara Lin menghadapi Jenderal di atap. Perkelahian berlanjut hingga Lin didorong ke tepi, tetapi ia berhasil melarikan diri dengan bantuan Li Sen yang datang dengan perahu motor. Lin membawa Nancy dan Li Sen ke rumahnya, di mana dia mengungkapkan ruang rahasia di bawah tangga. Dia menginterogasi Li Sen, memborgolnya ke mesin latihan, dan berpura-pura memasang bom untuk memaksanya berbicara. Li Sen akhirnya mengaku bahwa dia menemukan kartu perpustakaan Nancy di brankas Rick yang memotivasi tindakannya. Setelah memastikan bahwa Nancy aman di kamar, Lin pergi menyelidiki spiritualis yang telah merekam sesi hipnosis Nancy dan menjual rekamannya kepada Rick. Namun dia menemukan spiritualis itu dan asistennya sudah mati dengan semua rekaman hilang. Ketika Lin kembali ke rumah, dia menemukan pintunya terbuka dan Nancy telah pergi. Melalui kamera keamanan, dia mengonfirmasi bahwa Nancy melarikan diri, bukan diculik. Berkat pelacak yang dipasang pada Nancy, Lin mengetahui bahwa dia sedang menuju bandara. Nancy yang sedang berlari melalui kota, terus menghadapi kilasan kenangan baru, termasuk saat dirinya sekarat di meja operasi sebelum James menyelamatkannya. Lin segera menghubungi Susan untuk meminta bantuan dalam menghentikan Nancy sebelum terlambat. Kemudian, dia memberitahu Li Sen untuk menjauh, memberikan kunci borgol dan beberapa makanan anjing sebelum pergi. Li Sen menyadari dia tidak bisa membuka borgol seperti itu dan harus melatih agar kedua tangannya bertemu. Di luar, tentara Andre sudah tiba, sehingga Lin bersembunyi di perapian. Para prajurit masuk dan mulai mencari rumah, sementara Lin melarikan diri melalui cerobong asap. Ketika dia meninggalkan kota, dia menekan tombol untuk meledakkan rumah kecuali ruang rahasia di ruang bawah tanah. Getaran itu menyebabkan Li Sen menjatuhkan kunci. Lin naik pesawat untuk mengikuti Nancy dan mengingat apa yang terjadi setelah serangan Andre. James menyelamatkan Nancy dengan memberinya jantung mekanis dan darah hasil rekayasa biologisnya sendiri yang menghapus semua ingatannya. Ini memberikan kemampuan regenerasi pada Nancy. Untuk melindungi putrinya dari Andre, Lin meminta Susan untuk mengirimnya ke panti asuhan di Australia saat dia mengawasinya dari jauh dengan identitas baru. Di Hong Kong, Susan menjemput Lin dan mengembalikan lencananya. Sementara itu, Nancy mulai mengikuti kembali kenangan-kenangannya dan tiba di apartemen yang ditinggalkan oleh James, di mana dia menemukan kunci tersembunyi. Ini memicu lebih banyak kenangan dan Nancy menyadari bahwa dia pernah melawan Andre dan melihat wajah ayahnya yang selalu ada untuk melindunginya dengan berbagai penyamaran. Saat dia menangis, sang jenderal muncul di belakangnya. Lin akan tiba, tetapi dia ketakutan melihatnya, sehingga Nancy dibawa pergi dengan mobil. Lin langsung berbalik dan mulai mengejar mereka, tetapi musuh mengelilinginya dengan kedua kendaraan mereka untuk merusaknya dan melemparkannya ke jalan. Lin mempercepat hingga cukup jauh untuk muncul kembali di depan mereka, tetapi musuh mendorongnya ke belakang lagi. Pengejaran terus berlangsung, sementara seseorang menutupi jalan dengan minyak. Itu adalah Li Sen, yang kemudian melempar beberapa telur di mobil tentara, agar mereka tidak bisa melihat di depan. Lin memperlambat lajunya ketika melihat minyak, tetapi mobil jenderal tergelincir dan terbalik. Saat dia memeriksa bagian dalam kendaraan, jenderal dan Nancy sudah pergi, dan pelacaknya tertinggal di tas Nancy. Untungnya, Li Sen menggunakan keterampilan peretasan untuk mencuri chip dari mobil dan mendapatkan lokasi tempat persembunyian Andre. Lin ingin pergi sendiri, tetapi mobilnya tidak berfungsi, jadi dia tidak punya pilihan selain bepergian dengan Li Sen menggunakan skuternya.
Beberapa saat kemudian, sang jenderal pergi ke bank dan menggunakan kunci yang ditemukan Nancy untuk masuk ke brankas pribadi. Dia membuka kotak dan menemukan kamera tua di depan pintu tertutup. Ternyata ini adalah jebakan dari tim Susan dan pekerja bank sedang menyamar sebagai agen. Jenderal mulai menembaki pintu dan dinding, tetapi gas tidur mulai masuk. Dia membunuh prajuritnya terlebih dahulu. Setelah itu, sebuah tim SWAT mengambil kamera dan membawanya ke Susan, Lynn, dan Lisen. Mereka menemukan rekaman James dalam percobaan di mana ia menemukan gen regeneratif bintang laut. Dia menggunakannya untuk membangun jantung mekanis pertama dan menghasilkan bioteknologi darah, menempatkan mereka pada subjek tes pertamanya yang kebetulan adalah Andre. Ketiganya menyadari bahwa Andre ingin tahu cara menciptakan pasukan bioroid seperti dirinya dan membutuhkan rekaman tersebut untuk mempelajari cara melakukannya. Andre telah disimpan di ruang steril selama bertahun-tahun karena dia terinfeksi dan sekarang dia membutuhkan darah Nancy untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sementara Lynn dan Susan berdiskusi tentang cara melanjutkan, Lisen melihat lebih dekat pada kamera. Sementara itu, Nancy dibawa ke tempat persembunyian Andre, yang sebenarnya adalah sebuah pesawat terbang. Di sana, dia dan Andre terhubung ke mesin yang mentransfer darah Nancy ke Andre. Pada saat itu, sang jenderal dan dua pengawalnya kembali dan melumpuhkan dokter karena mereka sebenarnya adalah Susan, Lynn, dan Lisen. Mereka naik ke atas dan menyandera dokter lain untuk memasuki laboratorium, di mana semua ilmuwan panik dan mulai berlarian. Nancy dan Andre berada di balik dinding kaca, dan Lynn menembak mereka, tetapi kaca itu tidak pecah. Lisen kemudian menjatuhkan dokter dan menuntut akses ke Nancy, tetapi dokter menjelaskan bahwa hanya Andre yang bisa membuka pintu tersebut. Tak lama kemudian, sekelompok tentara datang, jadi Lisen berpura-pura tidak sadarkan diri. Para prajurit melepaskan tembakan dan Lynn membalas dengan menembak kembali. Kali ini berhasil melukai mereka karena dia menggunakan senjata laser mereka. Susan melawan mereka dengan tangan kosong, membunuh beberapa orang dengan pisaunya. Sayangnya, para prajurit terus berdatangan. Jadi Lynn melempar bahan peledak yang dapat memicu kebakaran kecil. Namun, tentara terus menyerang, sehingga senjata Lynn tidak berguna. Oleh karena itu, ia bergabung dengan Susan dalam pertarungan 1 lawan 1. Tiba-tiba, Andre muncul dan memukul mereka berdua dengan kekuatan yang luar biasa. Dia telah pulih sepenuhnya berkat darah Nancy dan kini ingin membalas dendam. Ketiganya menyerang bersama-sama, namun bahkan usaha gabungan mereka tidak cukup untuk melawan tubuh Andre yang kuat dan cepat. Andre mulai menendang Lynn berulang kali. Yang Nancy perhatikan saat kemarahan tumbuh di dalam dirinya. Tubuhnya bereaksi terhadap emosinya, mengganggu proses transfer dan merusak borgol kursi. Andre mengangkat Lynn dan hendak melemparkannya ke generator ketika tiba-tiba Nancy menerobos kaca dan menembaki Andre, membuatnya menjatuhkan ayahnya. Kelompok itu mulai berkelahi lagi dengan Susan menusuknya dari belakang dan Lynn mencoba mencekiknya dengan kabel yang Andre gunakan untuk menusuknya. Tembakan Nancy telah mengungkap otak Andre sehingga Susan langsung menusuknya di sana. Ketiganya kemudian mendorong Andre ke generator hanya untuk menemukan bahwa Andre memegang lengan Lynn. Setelah itu pesawat mulai meledak dan kelompok itu berlari, tetapi Lisen terpisah dari yang lain saat api menghalangi jalannya. Saat yang lain mencapai parasut, Andre muncul kembali dan menangkap Lynn, yang menendang Susan dan Nancy keluar dari kapal untuk menyelamatkan mereka. Lynn berjuang dalam pelukan Andre dan mengingat semua yang James jelaskan padanya sebelum meninggal di tempat tidurnya. Kabel yang sebelumnya ditusuk Andre masih memiliki sedikit darah di dalamnya, dan darah itu sekarang aktif untuk menumbuhkan kembali lengannya. Ini memungkinkan Lynn untuk membebaskan dirinya dan menyerang lagi, menusuk Andre dengan jarinya untuk merobek jantung mekanisnya. Pada saat itu, pesawat meledak dan Lynn melompat keluar tanpa parasut, kehilangan kesadaran dan jantung saat beberapa puing menjatuhkannya. Untungnya, Susan dan Nancy masih jatuh di dekatnya dan menggunakan parasut mereka untuk mendarat dengan lembut di laut. Susan berenang untuk menyelamatkan Lynn, dan dia muncul kembali untuk bersatu kembali dengan putrinya. Sementara Susan menerima telepon yang memberitahunya bahwa file-file di kamera telah hilang.
Beberapa saat kemudian, Susan, Lynn, dan Nancy menikmati waktu bersama di taman hiburan. Sementara Nancy pergi membeli makanan, Susan berbagi pembaruan terbaru dengan Lynn. Lisen ternyata adalah anak laki-laki yang telah menjadi teman baik Nancy selama ulang tahunnya. Ayahnya adalah pedagang senjata di laboratorium Andre yang membalas dendam dan memulihkan aset keluarganya. Keesokan harinya, Lisen sedang mengobrol dengan berbagai pemimpin untuk melihat siapa yang akan membayar lebih untuk rekaman kamera yang dicurinya.